Salam dari Binjai. Itu buku baru Chen, ada vlognya enggak? Saya tuh sebenarnya gak mau bikin video vlog. Enggak, maksud saya bukan pengen bikin video daily vlog terus-terusan gitu di YouTube. Enggak. Saya tetap bakalan bikin konten dakwah. Cuman sebelum bikin konten dakwah, kesannya tuh gak langsung di episode pertama langsung serius. Enggak, saya gak mau. Tapi lebih tepatnya saya mau ngajak kalian, kita juga dekor-dekor kamar. Di sini juga mau kesannya kayak bikin mini studio gitu. Jadi biar kesannya nanti videonya juga bagus backgroundnya kan ya. Nanti saya juga insya Allah mau beli kamera juga. Ya begitulah bahasanya. Spill AC. AC itu ngapain kalian minta spill AC? Cara menghindari salaman dengan perempuan gampang banget, langsung begini. Jan, hai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuliah jurusan apa? Saya ngambil kuliah jurusan Ulumul Hadis, Fakultas Usuluddin Filsafat, dan itu adalah pertanyaan yang jawabannya selalu saya jawab setiap kali saya nge-live. Lama-lama saya bikin di bio Instagram saya ya, Ulumul Hadis gitu. Rekomendasi buku bagus. Gak tahu juga ya buku bagus apa yang kalian pengen. Selama sebulan ini itu buku yang saya baca. Itu buku-buku yang saya baca. Enggak semua. Ada 4 jilid kitab. Itu buku lama yang saya baca. Ada 4 jilid, di sana ada kitab I'anah. Itu bukan buku yang baru saya baca, tapi udah agak lama juga. Tapi rata-rata buku yang saya simpan di sana itu adalah buku-buku lama. Kenapa saya taruh bukunya gitu? Karena saya kayak begini, kayak isi kitab-kitabnya loh, saya bikin begini. Kitab-kitabnya ada Sahih Bukhari, Nahwu, Sarf, semuanya ada. Lalu kitab Jarh wa Ta'dil fi Ulumil Hadis itu ada juga. Hanya saja tetaplah feel-nya ketika baca di iPad sama feel-nya ketika megang kertas itu beda. Lebih suka yang ada kertasnya. Kalau ada yang ngomong jangan ikut-ikut ulama, gimana Sen? Tinggalkan dia, ngapain Anda bersama dengan orang yang sesat? Tinggalkan dia, gak usah kamu barengin orang yang bilang begitu. Gak usah ikut-ikut ulama. Lah, gimana ceritanya gak usah ikut ulama? Kalau dia bilang gak usah ikut ulama atau ulama-ulama tertentu, ya gak apa-apa. Tapi kalau dia secara umum bilang gak usah ikutin ulama, ya tinggalin. Apalagi kata-kata yang muncul dari orang-orang yang sok hebat yang sok hebat paham agama, dia bilang begini, kita tuh mengikuti kalam Allah, kita mengikuti Al-Quran, bukan kata ulama. Lah gimana caranya Anda mengenal Allah, gimana caranya Anda mengenal kitab Allah tanpa melalui ulama? Kan gak masuk akal. Ada tugas untuk ceramah, tema yang cocok apa ya? Tugas untuk ceramah tema yang cocok, sekarang kan bulan Maulid ya, bulan kelahiran Rasul sekaligus bulan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ada cerita tentang beliau, kayak gimana keadaan beliau, kehidupan beliau itu. Ocean punya channel YouTube? Punya. Saya taruh di bio Instagram. Kayaknya gak tahu. Saya taruh di bio Instagram gak sih? Wait. Yes, saya taruh di bio Instagram. Cek aja. Kalau kecelakaan terus mati merasakan sakratul maut gak sih? Iya, semua orang pasti akan merasakan sakratul maut. Innalil mauti lasakarat. Setiap yang mati itu pasti akan merasakan sakarat.
Sakaratul maut itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Orang tenggelam, orang ketabrakan, orang semuanya pasti akan merasakan sakaratul maut. Sering lihat orang muslim tapi pakai anting bentuk salib, katanya buat aksesoris doang. Gimana hukumnya? Hukumnya adalah haram, terlarang. Bahkan apabila dia, insya Allah kalau dia hanya meyakini itu sebagai aksesoris dan sebagainya, insya Allah belum keluar ya dari agama Islam. Hanya saja ketika dia meyakini di sana ada hal-hal lebih daripada itu, bisa saja dia keluar dari Islam. A'udzubillahi Ini udah masuk dalam kategori tasyabbuh yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul. Man tasyabbaha biqaumin faminhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Tasyabbuh di sini terbagi menjadi beberapa kategori. Ada tasyabbuh yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya haram. Yang sifatnya haram ketika kamu mengikuti perkara-perkara yang seperti ini, hal-hal yang berhubungan dengan agama-agama lain, yang sifatnya itu berupa ibadah terkandung pada agama-agama lain, yang disakralkan oleh agama lain, maka ini termasuk daripada tasyabbuh yang diharamkan. Ada yang diperkenankan. Contoh yang diperkenankan adalah tasyabbuh. Contoh kita sekarang gedung-gedung tinggi, atau kita bangun rumah yang itu mungkin budaya orang luar ya, budaya barat atau budaya apa, itu termasuk daripada perkara-perkara yang diperkenankan. Tapi kan cowok bukannya gak boleh pakai anting. Iya, siapa yang ngomong cowok? Saya di sini umum, general sifatnya penjelasan saya. Orang Islam, masalahnya yang dia permasalahkan tadi kan salibnya. Ya siapa tahu yang dia maksud adalah teman ceweknya yang pakai pakai anting salib. Dan kalau mimpin laki-laki yang bukan mahram itu beneran lelaki di dunia nyata, apa jin yang menyerupai dia? Tergantung, bisa jadi jin, bisa jadi lelaki yang ada di dunia nyata. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang itu semua. Yang penting setiap sebelum tidur usahakan baca doa, gitu aja. Jadi apapun yang ada di mimpi kita itu bukan berasal dari jin. Gimana cara menghindari rasa syahwat? No, rasa syahwat itu gak bisa dikendalikan. Syahwat itu datang kapanpun dan dimanapun. Yang bisa kamu kendalikan adalah tindakan setelah kamu merasakan syahwat. Itu yang bisa dikendalikan, bukan syahwatnya. Mungkin syahwatnya yang bisa kamu tekan adalah dengan cara berpuasa. Puasanya juga bukan puasa zaman sekarang ya. Ada banyak orang yang bilang begini. Ini nih ya. Saya udah puasa, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man istata'a," gimana saya lupa hadisnya, ba'a itu, "Man istata'a an ba'a falyatazawwaj fa illam yastati' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itu saya lupa hadisnya. Barang siapa yang telah mendapati usia ba'ah bahasanya, di mana ketika kalian udah menikah, udah mampu untuk menikah, atau usia menikah di mana syahwat kalian sedang dalam keadaan yang mantap gitu, yang dalam menggebu-gebunya, disuruh untuk menikah. Kalau gak mampu untuk berpuasa. Banyak orang yang bilang, "Loh, saya ini berpuasa tapi nafsu saya masih begini, bla 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 dan sebagainya." Masalahnya Anda ngikutin gaya puasa yang seperti apa, brother? Puasa yang seperti apa? Lihat para ulama-ulama terdahulu cara mereka berpuasa. Makannya ketika berbuka sedikit, ketika sahur sedikit, makannya dalam keadaan yang cukup, gak kayak kita sekarang. Makanya kita masih kuat buat mengendalikan, buat ngikutin nafsu kita kuat. Syahwat kita masih berkobar-kobar. Jadi ujung-ujungnya ya ke sana, nggak kuat. Kitanya nggak bisa menekan syahwat kita, gitu bahasanya. Jangan boleh nggak buka hijab di depan teman cewek non muslim.
Ikhtilaf ulama sedang berbeda pendapat mengenai hukum membuka aurat bagi perempuan muslimah membuka aurat di hadapan perempuan non muslim. Cuman ada pendapat yang memperbolehkan, ada pendapat yang tidak memperbolehkan, dan dua-duanya ada dalam mazhab Syafi'i. Saya lupa mana yang lebih kuat tentang kedua pendapatnya ini. Cuman kalau Anda merasakan di sana memang udah gabung semua cewek-cewek dan sebagainya dan udah ngerasa gak ada masalah, ya silahkan aja dibuka, gak masalah di depan teman-teman cewek yang non muslim. Gitu. Hukum tindik boleh, laki-laki gak boleh, cewek boleh. Cewek boleh, cowok gak boleh. Kalau ngelihat orang salah kiblatnya terus kita mau ngasih tahu tapi dia udah tahiyat akhir gimana? Dan dia dosa. Ya kalau dia udah keluar dari sholatnya ya udah, suruh dia ngulang lagi sholatnya. Mas, tadi kamu salah ngadep kiblat, harusnya ke sana. Ya udah, tapi ketika dia dalam keadaan sholat, silakan Anda tegur, arahkan itu badannya. Boleh kok. Semisal saya 2 kali kayaknya negur orang dan beberapa kali ditegur orang ketika sholat. Termasuk kakak saya pernah sholat ngadep ke sana, ternyata kiblatnya arah sana. Sama kakak saya diginikan, Sen, kiblatnya sana. Oh ya udah, saya langsung putar. Dan itu gak batal. Cara dapetin sugar daddy. Ayah kamu kasih gula. Hukum tato, mal'un, yang menato dan yang ditato dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah. Sesama cewek ada batas aurat, Jen? Ada. Dari pusar hingga lutut. Dari pusar hingga lutut adalah aurat yang ditetapkan menurut syariat sesama cewek. Jadi kalau Anda mungkin gak pakai bikini dan sebagainya di hadapan teman cewek Anda, itu gak masalah. Tapi kalau dari pusar hingga ke bawah hingga lutut itu gak boleh. Tapi gini, gak dosa belum tentu baik. Harusnya Anda risih lah kalau udah ke sana ya. Harusnya diisi. Contoh, apakah boleh saya sholat tapi gak pakai baju? Bagi laki-laki, boleh atau enggak? Boleh, tapi apakah saya lakukan? Ya tidak, karena risih lah. Saya ngerasa gak beradab di hadapan Allah. Begitu juga buat teman-teman sekalian. Hukum sholat jamaah bukan mahram. Secara sholat insya Allah sah, tapi apakah itu diperkenankan? Tunggu dulu, apakah di sana terdapat itu termasuk dalam perkara khalwat atau hanya ikhtilat secara umum? Contoh, kamu laki-laki, ada laki-laki, jemaah laki-laki, terus di belakang ada perempuan yang bukan mahram ikut sholat. Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh aja, gak masalah. Atau rame-rame imamnya satu, terus di belakang insya Allah aman, laki-laki dan perempuan ya secara umum. Tapi kalau berdua di sini yang terjadi problem, insya Allah sholatnya masih sah. Hanya saja gak boleh ya, hanya saja gak boleh. Kalau benar-benar dalam posisi khalwat gak boleh. Ingat itu, gak boleh. Dan selamat malam. Hai, gimana caranya dapat hati ini Mas Azmi? Caranya adalah Anda menyerah, karena Anda tidak akan pernah dapetin hatinya Azmi. Azmi bukan tipe Anda. Anda bukan tipenya Azmi. Boleh nggak kalau wudu pakai cincin? Bolehnya sih boleh, tapi kamu harus memastikan air itu masuk ke dalam sela-sela cincin itu. Kalau misal ketika kamu menggunakan cincin terus kamu ngerasa ini airnya gak masuk ke sela-sela cincinnya, gak sah berarti. Gitu.
Jangan begitu kayak ngomongnya. Ya gimana? Saya mau jelasin biar Anda agak capek ngehalu, agak capek. Gak usah capek-capek ngehalu orang-orang yang udah gini. Anda boleh berharap tapi minimal realistis lah jadi orang. Saya contohnya siapa? Sebutin artis Korea yang paling cantik. Siapa? Anggap aja Ayu ya. Saya bilang, wah saya mau menikahi Ayu. Harap gak masalah. Cuman apa ya? Itu gak realistis banget. Itu gak realistis sama sekali ketika saya pengen dia. Jadi gitu. Jadi minimal realistis lah jadi orang. Sisa segini gitu. Jadi makanya kalau ada teman-teman yang bilang, "Sen, tips bibir pink." Saya gak bilang, saya gak bilang apa namanya bibir saya pink. Cuman ketika ditanyain tips bibir gitu, saya bilang ya udah minum aja yang banyak. Saya ngerasa aman. Sehari 8 liter. Mau mati Anda. Gagal ginjal kalau gak minum. Perasaan kalau terlalu banyak minum juga hancur juga ginjalnya deh. Itu pasti bolak-balik WC abis minum segitu. Di awal-awal kalau agak pernah minum kayak gini, kalau kayak entah ini perasaan saya atau enggak. Dulu pas di awal-awal saya berusaha pengen minum banyak, itu bolak-balik kamar mandi. Tapi lama-lama ketika saya udah sering banget minum, rasanya kayak enggak sih, saya ke kamar mandinya normal-normal aja. Gitu. Jadi mungkin badan kita beradaptasi atau gimana? Ada Bapak dokter atau Bu dokter, silakan dijelaskan. Tips mengatur waktu. Kalau saya mengatur waktunya itu bahasanya manajemen waktu. Manajemen waktu saya itu saya bagi kehidupan saya menjadi 3 skala. Pertama skala prioritas 1, skala prioritas 2, skala prioritas 3. Skala prioritas 1 ini saya tepatkan ke jadwal yang benar-benar gak boleh sama sekali terbuang, gak boleh sama sekali ditunda, gak boleh sama sekali saya lewatkan. Apa? Jadwal ngaji, jadwal sekolah dulu, jadwal kuliah, dan jadwal-jadwal yang penting. Silakan Anda bikin. Anda yang lebih tahu tentang kehidupan Anda. Saya gak tahu kehidupan Anda. Kita beda rumah, beda kamar. Jadi mana saya tahu kehidupan Anda. Nah, lalu setelah Anda merasa bahwasanya setelah skala prioritas 1 ini sudah terlaksana, Anda catat itu, di awal-awal, lama-lama gak usah dicatat juga. Setelah Anda mulai terbiasa dan tahu tentang skala prioritas Anda yang 1, dan di sana masih ada jadwal-jadwal kosong, silakan Anda bikin skala prioritas 2, di mana skala prioritas 2 ini menjadi prioritas setelah skala prioritas 1. Nah, kalau skala prioritas 2 ini masih ada juga, skala prioritas 1 sudah berhasil dilaksanakan, skala prioritas 2 sudah berhasil juga dilaksanakan, Anda bikin lagi skala prioritas 3. Nah, skala prioritas 3 ini biasanya buat main-main, jalan-jalan sama temen, ya begitulah, dan kalian tahulah sendiri. Nah, skala prioritas 3 ini baru ditetapkan. Nah, jadi gitu, diurut mana yang paling penting, lalu mana yang paling penting nomor 2, dan mana yang paling penting nomor 3. Hiburan itu masukin ke nomor 3. Atau kadang saya biasanya buat hiburan tuh benar-benar nyiapin 1 hari itu benar-benar saya gak mau ngapa-ngapain. 1 hari saya gak mau jalan-jalan sama teman-teman, gak mau sama sekali, saya gak mau juga belajar, gak mau juga ngapa-ngapain, cuman sholat 5 waktu, habis itu di kamar, benar-benar me time. Biasanya wajib buat saya itu, buat ngembaliin energi kehidupan saya, benar-benar di kamar. Rokok haram atau tidak? Rokok haram atau tidak ini sebenarnya terjadi perbedaan di antara para ulama. Hanya saja pendapat yang saya pilih dan pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya, pendapat yang dipilih oleh gurunya guru-guru saya, semuanya ketika ngebahas tentang rokok mereka termasuk daripada yang mengharamkan. Makanya pendapat yang saya ambil adalah
pendapat yang haram dan ini adalah pendapat yang lebih aman untuk saya. Barakallahu fikum. Kalau Anda punya pendapat yang berbeda, silahkan. Saya hargai pendapat Anda selama Anda tahu kondisi dan waktu ketika merokok. Usahakan ketika Anda ngerokok bukan malah asapnya Anda ke orang lain. Putung rokoknya juga jangan dibuang sembarangan. Dan perhatikan terhadap lingkungan sekitar Anda. Gitu, oke? Kandang ayamnya udah jadi? Belum. Gitu. Aduh. Belum. Udah tunggu part 3-nya. Gak tahu, kayaknya masih lama. Saya nunggu paketan Shopee saya. Paketan Shopee saya ketika udah datang semua baru saya review. Kau udah lihat video joget di acara Maulid? Sudah, bahkan sudah saya stitch di TikTok. Silakan cek. Ya kan salah, apalagi yang ngerokok di motor gitu kena mata. Kalau gak salah ngerokok di motor itu bahkan ada pasalnya. Saya lupa. Itu saya pernah berhentiin orang gara-gara apa namanya? Bukan bara. Itu loh. Ketika terus ada baranya gak sih? Apa bahasanya? Intinya saya waktu itu masih SMA. Saya motoran kan pulang sekolah. Terus ada yang ngerokok gitu. Berdua gitu. Ke belakang. Terus itu kena tangan saya. Wah, saya otomatis gini dong. Saya langsung ngebut, saya kejar. Bapak, pakai bahasa Madura. Kalau ngerokok, kayaknya di jalan gak baik deh. Otak saya melotot nih. Anda tahu kalau saya lagi marah gimana. Kayaknya kalau ngerokok di sini gak baik deh. Anda berdosa sama saya dan Anda berdosa sama Allah. Saya bilang gitu. Anda itu, terus orangnya nerima-nerima aja waktu itu. Orangnya kayaknya termasuk dari orang yang gampang dinasehatin gitu. Jadi dia, oh iya, maaf ya, maaf, iya saya matikan, iya. Saya orangnya boncengan itu mereka berdua. Gitu. Apakah boleh menggabungkan niat puasa Ayyamul Bid dan niat puasa Senin Kamis? Kalau puasa sunnah insya Allah masih aman-aman aja ya. Puasa sunnah aman-aman aja. Bukan abu kan udah gak ada baranya. Yang ada itunya loh, yang masih kebakarnya tuh loh, yang kuning-kuningnya tuh loh. Boleh gak sih mendoakan seseorang untuk menjadi pendamping hidup? Boleh-boleh aja sih, gak masalah. Boleh, aman. Lihat rak. Lihat. Nanti saya bakal upload juga. Iya kan rak gini tuh. Percikan rokok. Apa? Iya gitu. Ya begitulah. Ngapain kita debat masalah ini? Kenapa kok orang-orang bisa membuli seenaknya padahal sesama muslim? Sebenarnya jangankan sesama muslim. Anda membuli orang yang tidak beragama Islam aja gak boleh. Ada. Malah meninggal. Fly me to the moon and let me fly. Warna hijau. Jelek hijau. Sakit banget mata. Normal-normal aja dah. Nah, dah gini aja. Kapan buat acara webinar? Gak tahu ya, masih bingung juga. Alasan Husain suka gelap, ya karena suka. Ada dua orang yang sangat bertolak belakang.
Ada nyctophilia, ada heliofilia. Nah, nyctophilia ini adalah saya. Heliofilia adalah orang yang suka sama yang terang-terang, suka sama cahaya, bla 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 dan sebagainya. Saya tuh gak suka sama yang terang-terang. Gak suka bukan berarti gak butuh. Ya kadang butuh. Kalau saya misal nih ya, saya butuh matahari, butuh berjemur ya. Biasanya saya keluar bukan dari kamar. Kapan itu gorden saya buka? Gorden itu saya buka ketika saya keluar. Ketika saya keluar rumah baru saya buka. Ketika saya masih ada di dalam kamar saya tutup. Dan saya berdoa semoga kelak istri saya itu. Saya kan ketika nonton video ya, dibukain sama istrinya itu gordennya. Ya Allah, ya Allah, kesel banget. Saya ngebayangin itu udah kesel banget. Kebayang udah di kamar santai-santai, pagi-pagi atau siang-siang gitu, tiba-tiba gordennya dibuka gelap-gelap. Hah? Gak mau saya. Pernah mager banget? Ya pernah lah. Kenapa gak mau tinggal di goa aja? Ya mau asalkan di goa itu saya bakalan dekor nanti. Asalkan di goa itu udah ada aliran listriknya, udah ada wifi, udah ada mau saya bakalan dekor tuh nanti goanya. Aman kok. Serius. Saya bakalan di goanya kasih kasur, kasih apa. Aman kok, mau. Rambutnya lucu. Kenapa rambut kenapa? Giniin aja. Tinggi badannya berapa? Saya tinggi badan 167 kayaknya, sekitar 167 gitu. Kapan ke Saidia? Ke Saidia gak tahu. Kayaknya enggak deh. Enggak bakalan ke sana. Acara besok juga saya gak bakalan ke sana karena begitulah. Enggak dingin. Kenapa? Sudah ya? Saya udah capek. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Barakallahu fikum. Ada Kak Sierra nonton. Halo Kak Sierra, ini siapa aja kawan-kawan saya nonton. Ada Habib Ahmad. Halo Habib Maulana Habib Ahmad Bafagi. Tasyarrafna bihudurikum. Terus ini ada Zidan. Ada Akila. Hai Akila. Ada. Sudah. Thank you so much. Bye bye. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.